Mungkin kita mulai jam 10 lewat 10 atau boleh kali ya 4 menit lagi. Oke, kita sambil tunggu yang lain bergabung juga ya. Iya, betul. Siapa tahu mereka masih di jalan. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir pagi ini. Salam kenal. Selamat pagi. Ada Mbak Inka, ada Cimeli, dan Mas Rizal nih teman kuliah saya dulu S2. Afrika, selamat pagi. Lulu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai analisis data sekunder. Kayaknya udah apa namanya suatu hal yang eh, baru nggak sih ya? Mungkin baru ya, baru tapi nggak baru juga gitu ya. Tapi mungkin bagi kita banyak kita yang mungkin perlu mendalami dan belum memahami eh, tentang topik ini. Selamat pagi Mas Wisnu. Selamat pagi Mbak Tania. Selamat pagi rekan-rekan yang sudah bergabung. Silahkan. Panjang pertanyaan, sepanjang Mas Wisnu di box, rangkum mungkin ada kita bisa lebih lanjut. Ini saya nggak tahu apakah di tempat saya juga putus-putus atau tadi agak putus-putus suaranya. Mbak Pujinya yang putus-putus, Mas Wisnu. Oh, ini dia sudah kembali. Mbak Tania tadi maaf sempat putus. Tadi saya keluar ya. Saya tidak terlalu menangkap apa yang tadi diminta. Sebentar, ini. Oke, saya ganti ini dulu berarti. Ini sekarang kelihatannya saya bisa. Oh, sekarang udah ya? Bagus. Oke. Nah, tadi saya sampaikan kalau sepanjang sesi nanti teman-teman sekalian ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Mas Wisnu, boleh menggunakan kolom chat box. Jadi nanti supaya kita bisa lebih lancar, saya akan membantu untuk kalau siapa tahu ada pertanyaan yang sama atau yang pertanyaan yang bisa dijawab sekaligus, begitu ya. Oke, sudah pukul 10 lewat 10, mungkin kita buka saja ya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di pertemuan acara diskusi analisis data sekunder hari ini. Terima kasih juga buat Mas Wisnu karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Sebelum kita memulai, mungkin ada baiknya acara kita buka. Saya akan persilahkan kepada Mas Bagas. Oke, terima kasih Mbak Tani. Halo? Mas Bagas. Halo? Gantian nih sekarang. Kalau begitu, kita akan tunggu. Coba kita tunggu sebentar ya. Kita tahu. Kalau Mbak Chen belum? Iya, kalau gitu saya over dulu. Mungkin Mbak Chen bisa membuka pagi ini. Oke, terima kasih Mbak Tania.
Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sudah datang ke acara diskusi bulanan Jaspers ini. Bulan ini di Juni 2023 kami kami membawakan diskusi mengenai analisis data sekunder yang dibawakan oleh Mas Wisnu. Nah, Jaspers ini kami berusaha untuk setiap bulannya rutin, tapi biasanya kalau udah bulan Juni gini bisa rutin lah. Kami semua menyempatkan diri juga untuk agar diskusi kita ini selalu ada. Dan kami ada channel, ini saya kasih di chat, channel YouTube-nya. Jadi setiap pertemuan itu direkam dan Bapak Ibu bisa melihat kembali jika terlalu cepat atau ada halangan untuk menonton secara langsung, berdiskusi secara langsung. Kemudian kabar-kabar juga ada di Facebook. Kemudian kalau nggak salah ada IG-nya juga ya. Mungkin nanti Mbak Rira bisa info di sini juga. Nah, acara diskusi Jaspers ini diinisiasi oleh Mas Wisnu dari BINUS, kemudian bersama dengan Mas Bagas dari Yarsi, dan saya Kristiani dari Nika Atmajaya. Kami terbuka tidak hanya analisis statistik. Kalau teman-teman sudah pernah lihat channel YouTube kami, itu ada juga kualitatif, ada juga membahas tentang etika penelitian dan lain sebagainya. Jadi tidak harus analisis statistik lah. Jadi kalau teman-teman di sini, teman-teman dosen atau bahkan mahasiswa yang merasa mau sharing gitu, just ini tentang apa sih? Saya mau sharing yang bagian reliabilitas, itu silahkan kita nanti bahas bareng-bareng tentang reliabilitas. Atau saya taunya tentang faktor analisis, oke, kita faktor analisis seperti itu. Atau Mbak, saya punya ide yang lain, tools psikologi yang bisa kita manfaatkan bareng-bareng. Nah, itu juga bisa diajukan kepada kami. Kami terbuka, entah dimasukkan melalui Facebook maupun IG, juga silahkan saran-sarannya. Atau nanti setelah selesai acara, sebelum selesainya acara, kami biasanya mengirimkan link untuk evaluasi. Itu Bapak Ibu bisa menuliskan di situ atau mengusulkan orang lain atau mengusulkan diri sendiri juga sangat boleh, bahwa saya ingin sharing tentang X gitu. Nah, itu silahkan dituliskan di sana. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tania. Ya, terima kasih Mbak Kristiani Suwartono, atau yang lebih keren disebut dengan Mbak Jen ya. Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan sharing session dari Mas Wisnu hari ini. Izinkan saya sedikit memperkenalkan Mas Wisnu, Mas Wisnu Wiradani, betul ya Mas ya itu namanya. Saat ini adalah Head of Laboratory di BINUS, Department of Humanity, Departemen Psychology, Faculty of Humanities. Dan studi doktoral dari Groningen, kemudian juga masternya di Gajah Mada, dan ternyata S1-nya di Atmajaya ternyata ya. Kok saya baru tahu sih Mbak Jen? Kalau ditanya academic experience publication, mungkin sudah sangat banyak lah ya, saya nggak mungkin baca satu-satu, tapi sangat banyak sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan sharing session dari Mas Wisnu. Mas Wisnu, saya persilakan, the screen is yours. Terima kasih Mbak Tania atas perkenalannya. Terima kasih Mbak Chen bukanya, dan Mas Bagas. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih kehadirannya. Hari ini topik kita, kalau biasanya lebih banyak bicara tentang apa yang sudah data yang kita kumpulkan dan sendiri begitu, hari ini kita mau ambil shortcut, kira-kira bahasa yang saya akan gunakan. Kita coba menganalisis sesuatu yang orang lain sudah kumpulkan datanya sebelumnya. Tentu di sini ada kelebihan dan kekurangannya, ada panduan-panduan tertentu, catatan tertentu yang perlu kita ikuti.
Namun di saat yang bersamaan, saya kira ini sesuatu yang sangat potensial, sesuatu yang sangat menjanjikan untuk bisa dilakukan oleh ilmuwan psikologi dan ilmu perilaku yang di Indonesia, terutama kalau kita bicara soal keterbatasan kita dalam pengambilan data. Oke, tadi sudah dikenalkan, ini acara bulanan kami dari Jaspers Club, ada saya, ada Mas Bagas, dan ada Mbak Chen. Kami secara rutin melakukan acara seperti ini, berbagi tentang analisis data, sains terbuka, praktik-praktik dalam ilmu psikologi yang sifatnya kontemporer. Silakan saja buat teman-teman yang di sini untuk ada yang bersedia mengajukan diri untuk bergabung atau misalnya juga tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kami punya berbagai macam media sosial sekarang, timnya sudah makin banyak. Tadi sudah ada di chat, link untuk Facebook, link untuk YouTube, dan juga kami baru saja buat Instagram. Nah, saya kira rekan-rekan yang ada di sini semua juga ada juga yang tertarik untuk ikut hari ini, spesifik karena kami baru saja membuat lomba analisis data sekunder. Seperti apa ini lombanya? Dan mungkin hari ini menjadi sebuah pembukaan, kira-kira apa sih visinya Jaspers Club ini ketika kami mau mencoba membuat lomba itu, panduan-panduannya seperti apa, nanti secara teknis kita akan bisa adakan sesi tanya jawab di belakang gitu ya. Hari ini topiknya tentang analisis data sekunder. Saya akan perkenalkan dulu apa itu yang disebut dengan data sekunder. Kenapa kita butuh, di satu sisi kita bisa mengakses data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, baik dari institusi-institusi pemerintahan maupun dari peneliti-peneliti yang lain. Tapi di sisi yang lain, saya juga mau mendorong semua rekan-rekan yang hadir di sini juga untuk mulai sharing data yang sudah dikumpulkan. Mungkin waktu kita terbatas untuk analisis data, tidak sempat untuk melihat semua. Kalau kita share, ada orang lain yang bisa juga menganalisis data yang kita kumpulkan. Dan seperti apa kaidah-kaidah etikanya dalam analisis data. Lalu masuk ke bagian yang lebih teknis, saya akan sharing sedikit tentang carinya di mana sih si data ini. Kalau sudah ketemu, lalu bagaimana mengambilnya, kira-kira struktur dan formatnya seperti apa, dan tahap-tahapan apa saja sih yang perlu kita lakukan sebelum kita bisa masuk ke analisis, terutama statistik inferensial. Karena kan banyak kalau kita bicara soal psikologi, kita puncaknya adalah statistik inferensial. Dan tahap terakhir saya akan coba menunjukkan kira-kira kalau kita pakai JSP, ini kan biasa program yang kami biasanya gunakan, kira-kira bagaimana ya proses-proses di hands-on-nya gitu. Selama sesi ini, kalau ada pertanyaan, komentar, sanggahan, silakan saja, gitu. Boleh diajukan secara langsung, open mic atau angkat tangan, atau bisa melalui Mbak Tania atau melalui chat. Gitu. Saya sesekali akan melihat chat, tapi tidak janji gitu ya, karena kan kadang-kadang kalau lagi acara begini kan kita seru sendiri. Begitu. Oke, apa itu data sekunder? Data sekunder ini adalah istilah yang kita gunakan untuk arsip apapun yang isinya data. Kalau kita bicara kuantitatif ya data kuantitatif. Banyak contoh-contoh yang saya bawakan di sini datanya kuantitatif, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga data-data yang sifatnya kualitatif, mungkin bentuknya transkrip. Kalau kita bicara archival research, misalnya untuk sejarawan psikologi, datanya ya bentuknya tulisan. Tetapi hari ini saya akan lebih banyak bicara tentang data yang sifatnya kuantitatif numerik, bisa dikuantifikasi, bisa dibandingkan, bisa dihitung, tambah kurang kali bagi, dan seterusnya. Karakteristik lain yang bisa kita amati dalam data yang seperti ini biasanya anonim. Tidak ada informasi pribadi tentang partisipan. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita yang berencana untuk sharing data juga nantinya. Idealnya, dan ini saya bisa katakan harus malah, kita tidak membuka informasi yang sifatnya privat ke publik. Nah, privat ini ya baik kita bicara nama, nomor telepon, tapi juga hal-hal yang kelihatannya tidak privat, tapi sebenarnya privat. Misalnya datanya dikumpulkan, dia submit datanya jam berapa, IP address-nya dari mana, lokasi pengambilan pemberian datanya dari mana, dan seterusnya. Dan terenkripsi. Terenkripsi ini artinya tidak bisa diakses secara langsung, biasanya
minimal kita harus membuat account dulu untuk memvalidasi siapa sih yang mau mengakses data. Kalau data sekunder adalah data apapun yang masuk ke dalam arsip, analisis data sekunder ya berarti ketika kita sudah mengakses data tersebut dan kita mau membuat hipotesis yang mungkin agak berbeda atau pertanyaan penelitian yang mungkin agak berbeda dengan pertanyaan penelitian yang dijawab menggunakan data itu sebelumnya. Sehingga bisa saja, misalnya saya mengumpulkan data, lab kami di BINUS baru saja mengumpulkan data, misalnya waktu reaksi dan akurasi untuk stroke test, attention network test, dan change detection test. Kebutuhan kami adalah kalibrasi alat-alat yang kami punya di lab psikologi. Jadi kami mau memastikan betul nggak nih, range waktu reaksinya, range akurasinya memang sesuai dengan apa yang sudah ditemukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Itu pertanyaan penelitian kami. Tapi misalnya Mbak Chen atau Mbak Tania, oh saya tertarik dengan stroke test nih karena kebetulan kami mengambilnya di remaja, kami tertarik nih dengan performa stroke test pada anak-anak remaja. Ini kan bukan pertanyaan penelitian yang saya miliki sebelumnya gitu sebagai orang yang mengumpulkan data. Tetapi data saya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitiannya Mbak Chen, sehingga jika saya sharing datanya dan tadi dibuat anonim dan sebagainya, Mbak Chen bisa mengakses dan melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian beliau tanpa harus mengambil data lagi secara primer begitu. Yang disebut dengan database repository ini apapun biasanya kalau kita di zaman kontemporer ini kita bicara soal penyimpanan yang sifatnya daring, jadi bisa ditemukan diakses menggunakan internet. Contoh, ini yang nanti kita akan gunakan untuk latihan, ini dari, saya agak lupa nama database-nya, tapi di slide setelah ini ada, penelitiannya sudah dipublikasikan di BMC Medical Research Methodology, ini ternyata ini juga saya baru belajar, ada jurnal-jurnal, artikel yang isinya adalah data. Di CBMC Medical Research Methodology ini salah satunya, dan dia menggambarkan bagaimana cara dia mengumpulkan data yang kemudian disimpan di repositori ini secara online. Jadi sosial media, dan ini direkrutnya partisipannya menggunakan sosial media, sehingga dia tulis sosial media as a recruitment platform for a nationwide online survey of COVID-19. Knowledge, belief, and practices in the United States, methodology and feasibility analysis. Seperti apa metodenya dan feasible atau memungkinkan nggak kita lakukan di tempat-tempat yang lain. Data yang dikumpulkan, nah ini ditaruh dalam satu repositori yang namanya ICPSR. Nanti ada kepanjangannya, saya sendiri juga sudah agak lupa. Tetapi si ICPSR ini terbuka untuk publik, bisa diakses siapa saja selama mereka membuat account-nya diverifikasi dan menyatakan kepentingannya saya mengakses data ini untuk apa sih. Saya sudah buat account, saya bilang, oh saya punya kepentingan untuk mengakses data ini untuk sharing tentang analisis data sekunder. Dan ini biasanya selama alasan-alasannya tidak, oh saya ingin menggunakannya, agak mencurigakan gitu, saya menggunakan ini untuk buat virus baru dan lain sebagainya, rasanya sih tidak akan dipersulit. Ini kata Mbak Chen, Inter-University Consortium for Political and Social Research. Ini salah satu dari sekian banyak database yang kita perlihatkan. Kenapa sih kita perlu berbagi data? Tadi kan saya sampaikan di awal ada dua sisi di sini. Di satu sisi kita mengakses data yang sudah dikumpulkan orang lain, tapi saya mau menyampaikan dulu sisi yang pertamanya. Kenapa sih kita harus sharing data? Kalau kita bicara soal sains terbuka, praktik sains terbuka, kita mau menghindari misalnya dulu, walaupun sekarang saya kira sudah banyak berkurang praktik-praktik seperti ini. Ada satu praktik yang namanya harking. Ini sambil ketik nanti kalau yang hypothesizing. After the results are known. Jadi kita sudah ngumpulin data, lalu kemudian kita punya hipotesis tertentu, misalnya tadi saya bilang stroke test, biasanya yang terjadi pada stroke test ini adalah tugas
inhibisi, jadi ada katanya merah tapi dicetak dengan tinta yang warnanya biru. Tugas partisipan adalah mengklasifikasikan warnanya. Gitu. Nah, ketika kata dan warnanya ini kongruen, gitu, katanya merah dicetak dengan tinta merah, ini tugasnya mudah gitu, waktu reaksinya cepat. Sedangkan kalau katanya dicetak dengan warna merah, katanya merah tapi dicetak dengan warna biru, ini klasifikasinya menjadi sulit, waktu reaksinya menjadi panjang. Nah, ini temuan utamanya seperti itu. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk menginhibit refleks kita untuk membaca katanya dan bukan warnanya. Misalnya kita punya hipotesis bahwa ya yang tidak kongruen ini waktu reaksinya akan lebih panjang, tapi karena satu dan lain hal kemudian kita ambil datanya, hipotesisnya tidak hipotesis alternatifnya ini tidak terbukti nih, atau gagal menolak hipotesis nol. Kemudian kita karena hipotesis ini tidak dibuka publik sebelum jurnalnya keluar, kita bisa melakukan harking. Jadi yang kita lakukan adalah ya sudah, kita coba analisis lagi deh, kita bagi partisipannya jadi kelompok tua dan muda. Oh, ternyata hipotesisnya terkonfirmasi hanya di kelompok tua, tapi tidak kelompok muda. Sehingga hipotesisnya saya ubah sebelum saya publikasikan ke jurnal. Struktas pada kelompok tua, ini berbeda dengan yang pada kelompok muda. Ini kan artinya kita hipotesisnya post hoc, setelah datanya sudah ada. Kita ngibulin orang yang baca. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, ada tahap-tahapan sains terbuka, misalnya preregistrasi, kita mendeklarasikan dulu hipotesisnya sebelum kita mulai mengambil data, lalu kita juga buka datanya ke publik. Jadi, Anda bisa cek sendiri, betul nggak datanya ini sesuai dengan analisis yang saya sampaikan di paper. Nah, ini menjadi satu bagian penting, dan ini kalau kita bicara soal jurnal-jurnal top yang ada saat ini, sebagian besar saya bisa sampaikan sudah mulai menerapkan kebijakan seperti ini. Anda submit eksperimen ke kami, Anda sudah preregistrasi dulu sebelum pengambilan datanya, misalnya seperti itu. Anda membuka akses untuk data dan skrip yang Anda gunakan untuk analisis tidak. Dan ini bisa diakses semua orang, atau setidaknya reviewernya tidak. Misalnya seperti itu. Jadi ada kebutuhan untuk transparansi, menunjukkan bahwa kita memang tidak sedang ngibulin pembaca gitu ketika kita menemukan sesuatu yang baru, karena kan sains bergerak berdasarkan kebaruan dari sebuah penelitian, terlepas dari hipotesisnya terbukti atau tidak. Hipotesis yang tidak terbukti justru memperkuat juga bahwa ini arahnya salah nih, Anda harus cari arah yang lain gitu misalnya. Tapi kalau hipotesis yang tidak terbukti ini kemudian tidak dipublikasikan, semua orang akan masuk ke arah yang salah ini. Sehingga dengan membuat praktik-praktik sains ini menjadi lebih transparan, kita sebenarnya sedang sama-sama membangun sains. Wah, ini ada pertanyaan dari Mas Bagas ini. Yang nulis ini namanya Storms, dan After the Storm juga. Ini kayaknya sih emang kebetulan. Ini kebetulan hari ini Kak Farah ada nggak? Ini sebenarnya promotornya Kak Farah nih kalau dia kenal. Hearthstones. Gitu ya. Jadi kita bisa menulis nama kita di paper, walaupun untuk membuat papernya lebih catchy. Kalau kita sudah cukup terkenal. Oke. Nah, ada kepentingan pribadi penulisnya juga saya kira di sini untuk sharing data. Yang saya rasakan, ini praktik yang saya lakukan. Yang saya rasakan adalah kalau saya mau analisis ulang datanya, saya sudah tahu nih datanya sudah saya simpan di repositori terbuka. Saya nggak pusing cari lagi datanya, kemarin codingnya seperti apa ya? Oh, datanya kemarin saya transformasi seperti apa, yang sudah ada semua di situ. Sehingga kalau misalnya 5 tahun setelah paper saya keluar, ada orang yang bertanya, Pak, Mas, hasilmu kayak gini kok agak berbeda dengan hasil penelitian serupa yang baru saya kerjakan ya. Jangan-jangan ada, kalau misalnya parameter, karena saya orang eksperimen, kita bicara banyak parameter dalam tugas kognitif. Kalau ada parameter yang diubah seperti ini, kira-kira hasilmu akan berubah juga nggak seperti hasil saya. Nah, ini bisa saya praktikkan dengan mudah kalau saya punya datanya di repositori terbuka. Saya dengan mudah bisa mengakses di situ, buat lagi ulang analisisnya dengan perubahan parameter yang dimaksud, dan lihat hasilnya konsisten atau tidak. Tapi kalau tidak, mungkin saya
saya bisa sampaikan di sini, mungkin teman-teman yang ada di sini juga sudah merasakan data yang dikumpulkan nggak usah 5 tahun yang lalu, gitu. Semester lalu gitu, skripsinya gitu, atau mengerjakan tugas kuliah, terus karena satu dan lain hal ada kebutuhan untuk dianalisis ulang, kita analisis ulang, hasilnya nggak sama. Terus kemudian panik sendiri, kok ada kolom yang hilang atau ada row yang hilang dan seterusnya. Jadi ada kebutuhan juga untuk baik dari sisi untuk integritas maupun sisi untuk kita sendiri untuk meyakinkan bahwa kita bisa menganalisis ulang data kalau memang kan. Itu kebutuhan kita untuk sharing. Bagaimana dengan kebutuhan kita untuk mengakses yang sudah ada? Tentu salah satunya tadi kebutuhan ekonomi, tapi sebelumnya ada juga kebutuhan terkait dengan sains terbuka, replikasi dari penelitian sebelumnya. Misalnya ada temuan-temuan seperti misalnya yang paling terkenal ego depletion. Ini yang saat lagi naik daun lagi nih. Karena sudah makin banyak orang yang gagal mereplikasi efek ego depletion. Ego depletion ini salah satu penelitian terkenalnya misalnya anak kecil yang diminta untuk ini ada 5 permen nih, kamu bisa ambil 1 permen sekarang atau kamu bisa ambil 5 kalau kamu nunggu. Jadi kemudian eksperimenternya keluar dan tesnya adalah apakah ketika nggak ada yang ngawasin anak ini kemudian ngambil 2 permen. Dan ini penjelasannya adalah anak yang tidak ngambil permen itu punya self control yang bagus. Dia self control itu bisa dilatih. Itu ego depletion. Egonya tidak depleted. Tapi banyak yang melakukan eksperimen dengan konsep yang serupa tapi gagal menemukan efek yang sama. Gitu. Ada misalnya kovariat dari sisi tingkat sosial ekonomi. Anak-anak yang direkrut ini bukan anak-anak yang tingkat sosial ekonominya rendah, sehingga buat mereka 1 permen, 5 permen, nggak dapat 5 permen sekarang, saya bisa minta orang tua saya beli nanti. Soalnya ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi dengan mengakses data yang sudah ada, kalau memang semuanya transparan, kita bisa membuat replikasi dari penelitian sebelumnya, robust tidak. Dan juga teman-teman di sini yang mungkin mengajar atau butuh latihan untuk statistik, karena ini masih menjadi momok dalam psikologi, bisa menggunakan dataset yang sudah ada ini dan datanya real. Real itu nanti saya akan perlihatkan juga yang dimaksud dengan real ini termasuk ada dalam tanda kutip kecacatan gitu, atau hal-hal yang perlu kita perbaiki dulu sebelum kita bisa membuat analisis datanya. Karena biasanya kalau latihan di kelas itu kan datanya sudah dibersihkan sama dosennya, udah tidak lagi ada data-data yang hilang, missing, atau misalnya salah coding dan seterusnya. Sehingga langsung, 2 kelompok skalanya interval ke rasio, maka saya gunakan independent sample t-test. Klik gitu di JSP, langsung keluar hasilnya tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, sebagainya. Cepat. Begitu skripsi, datanya missing. Jumlah partisipannya di antar kelompok tiap kategori tidak seimbang. Distribusi skornya tidak normal. Nah, ini kejadian-kejadian sungguhan yang saya kira kita akan lebih mudah beradaptasi atau menemukan solusi atas masalahnya jika kita lebih banyak terpapar dengan data-data yang sifatnya real, bukan yang sudah dibersihkan dosen atau peneliti sendiri. Tadi ada kebutuhan juga, kita bisa menjawab pertanyaan yang sama sekali berbeda. Tadi saya sampaikan contoh di awal, saya punya data laboratorium waktu reaksi dan akurasi untuk 3 jenis tugas. Ada peneliti lain yang, saya mau dong tertarik untuk analisis karena saya mau tahu seperti apa sih performanya kalau di populasi orang Indonesia. Sudah, nah dia bisa analisis itu. Karena yang kebutuhan di saya kan bukan itu. Kebutuhan di saya lebih banyak ke frame rate-nya sesuai nggak dengan komputer-komputer yang sudah dipakai sebelumnya. Ekonomis, ambil data itu kadang-kadang bisa mahal, artinya mahal tidak dalam segi finansial saja, tapi juga mahal dalam artian kita harus duduk nemenin partisipannya, kita harus duduk menunggu sampai ada yang mengisi kuesioner dan lain sebagainya. Sedangkan kalau data sekunder ini sudah ada sebelumnya, tidak perlu lagi kita. Dan bisa saja ini bisa menjadi cikal bakal kolaborasi dengan lain gitu. Belum salah satu kolaborasi saya dengan
teman dekat saya sekarang di Amsterdam, itu ya awalnya karena saya bilang ke dia, saya punya data ini, kamu juga kelihatannya punya data ini, kita bandingin nih hasilnya seperti apa sih. Jadi paper satu. Dan itu tahun 2016, ya. Sampai sekarang kami masih kolaborasi. Jadi bisa saja mengakses data, menunjukkan ketertarikan bahwa saya tertarik dengan penelitian yang kamu sudah lakukan, saya mau bikin penelitian serupa, boleh nggak saya akses datanya atau saya akses alat ukurnya. Biasanya kan ini praktik-praktik yang cukup lumrah ya, sebagai sesama ilmuwan. Dan kita gitu, ilmuwan psikologi ini senang banget kalau ada yang mengontak bilang untuk, hey, saya tertarik dengan penelitian kamu gitu, udah berbinar-binar gitu. Ada yang baca jurnal gue ternyata. Alat ukurnya ada yang mau pinjam atau saya boleh lihat datanya nggak? Ya, senang sekali kita, sehingga ini bisa jadi cikal bakal untuk kolaborasi. Nah, seru banget nih. Ya sudah, kita mulai sekarang semuanya analisis data sekunder. Ya, tunggu dulu. Ada beberapa kaidah-kaidah etika saya kira. Pertama, tiap database, tiap repository itu punya panduannya sendiri-sendiri. Mereka akan ada EULA-nya, gitu, Terms of Agreements-nya, yang biasanya kita langsung skip dan langsung I accept and I agree, gitu, tanpa baca dulu. Tapi pastikan setidaknya di skim deh. Atau zaman sekarang yang ini sesuatu yang saya coba terapkan. Tiap kali dengan bantuan kecerdasan buatan, itu sudah banyak banget yang saya pakai sekarang, ChatGPT. Kalau saya ketemu dokumen yang terlalu panjang, termasuk salah satunya si user agreement itu, saya akan copy paste, masukin ChatGPT, tolong buat summary-nya dong. Ini sesuatu yang artificial intelligence bisa buat dengan sangat akurat dan sangat cepat. Gitu. Sehingga ini at minimum sesuatu yang saya lakukan. Jadi pastikan ikuti aturannya. Misalnya dia bilang aturannya adalah Anda boleh analisis, tapi Anda nggak boleh pakai untuk publikasi. Bisa saja, karena misalnya datanya adalah data publik, gitu, yang tidak untuk dibuka ke publik juga. Atau misalnya Anda boleh analisis, tapi hasil analisisnya harus dikonfirmasikan ke tim saya dulu. Karena kita kalau database ilmu perilaku ya kita sebenarnya tidak banyak terkait dengan sakit, sehat, hidup, dan mati. Tapi kalau kita bicara soal, ada juga database untuk gene editing, ada database untuk brain imaging dan lain sebagainya terkait dengan penyakit dan seterusnya yang cukup sensitif datanya, sehingga kita harus memperhatikan betul kaidah-kaidah penggunaannya seperti apa. Kalau sudah ambil datanya pun, jangan lupa kita sebagai orang yang ambil data juga memastikan apakah data yang sudah kita ambil ini tidak mengandung informasi yang bersifat rahasia dan privat. Biasanya sih repositorinya yang akan melihat. Tetapi ada repositori yang sifatnya publik, nanti saya akan perlihatkan, misalnya Open Science Framework. Siapa saja bisa menaruh datanya di situ. Sehingga kontrolnya ada di tangan sharing antara orang yang upload dan orang yang download. Tapi kalau di repositori yang misalnya punya pemerintah, CDC, biasanya mereka yang sudah memastikan bahwa semuanya itu sifatnya anonim. Jika ragu, kontak si pemilik datanya. Saya kira ini ya fairness lah, ini prinsip-prinsip keadilan, transparansi yang kalau teman-teman di sini mengikuti debat atau cerita informasi terkait dengan sains terbuka, ini sesuatu yang sebenarnya sudah cukup lumrah untuk kita praktikkan. Begitu. Nah, sebelum saya masuk ke bagian cari akses datanya di mana, lalu kita mulai utak-utik datanya, apakah sejauh ini ada yang mau didiskusikan dulu? Atau Mas Bagas, silakan Mas Bagas. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Kalau misalnya kita tertarik untuk men-share data kita gitu ya, apakah dari awal pengambilan data kita harus menyampaikan kepada partisipan bahwa data yang kita ambil ini itu akan terbuka untuk peneliti lain gitu di dalam form consent-nya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Bagas. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Bagus dan bagus. Betul. Nah, ini
inform consent, kalau memang kita punya rencana untuk sharing datanya nanti, partisipan itu dari ketika dia berpartisipasi dan mengisi inform consent, idealnya sudah sepakat di awal bahwa datanya akan ditaruh di repository publik, misalnya bilang saja di situ kalau memang di OSF ya bilang saja di OSF. Tapi yang perlu dipastikan di sini adalah pastikan bahwa tetap anonim, prinsip anonimitas ini tetap dijaga. Jadi saya kira, dan juga sangat sedikit lah kebutuhan untuk membagi data yang sifatnya rahasia ini di publik, sehingga kita bisa sampaikan di inform consent, datamu yang sudah anonymized ini akan di-share ke publik juga, sehingga bisa diakses oleh siapa saja yang ingin buat analisis data dari penelitian itu. Oke, terima kasih Mas. Soalnya dari zaman kuliah dulu kan kita diajarinnya cuma bilang datanya anonim, hanya bisa diakses oleh tim peneliti gitu ya. Berarti memang karena sekarang sudah ada praktik-praktik open science ini, kita perlu update dan upgrade ilmu kepada mahasiswa kali ya, bahwa bikin inform consent tuh nggak seperti dulu lagi, ada panjangnya lagi gitu ya. Betul. Jadi ya kalau mau mengikuti praktik sains terbuka tadi memang ya soal sharing data, lalu ada dan ini biasanya berlaku untuk eksperimen sih terutama, ada klausul tentang Anda boleh mengundurkan diri kapan saja kalau Anda merasa tidak nyaman tanpa konsekuensi apapun gitu. Misalnya kita di dalam banyak praktik mahasiswa kita minta gitu, atau partisipan siapapun itu kita minta untuk bantu kita isi data. Kalau dia isi sampai selesai, maka dia akan diberikan course credit. Course credit itu ya nilai SKP lah gitu. Dan ini praktik yang cukup lumrah untuk dilakukan. Atau bahkan di desa tertentu, kamu kalau misalnya isi datanya sampai selesai, saya bayar. Tetapi biasanya tidak etis kalau misalnya misalnya nih saya bikin eksperimen. Eksperimennya mencari probe satu titik yang dia akan bergerak secara cepat dari satu sisi layar. Dan ini bisa saja trigger epileptic seizures. Jadi bisa menjadi pemicu untuk epilepsi. Sehingga ini kan kalau dia merasa tidak nyaman dengan stimulus yang saya gunakan, dia harusnya bisa mengundurkan diri. Dan dia tidak wah jadinya nggak dapat course credit nih karena saya ikut eksperimennya nggak selesai. Walaupun ini ada debatnya juga. Lalu orang bisa aja dong mulai eksperimen lalu klik 1-2 tombol dia mengundurkan diri. Nah ini yang kemudian dikembalikan ke biasanya diskusi antara kita dengan komite etiknya. Sampai tahap mana sih kita bisa, misalnya partisipan yang sudah menyelesaikan 50% eksperimen gitu dan mengundurkan diri, ya dia tetap dapat course credit. Tapi ya tidak kemudian datanya akan dihukum, orangnya akan dihukum karena tidak selesai dengan partisipasinya. Itu nggak boleh. Ini prinsip menghindari harm yang kita sudah kenal di psikologi. Lalu klausul yang lain adalah bahkan setelah kita partisipan mengkontribusikan datanya, kalau kita ikuti di Uni Eropa tuh ada yang namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Kalau kita mau mengikuti aturannya GDPR, setelah kita partisipan mengontribusikan data, mereka punya waktu 7 hari untuk retract. Jadi misalnya kita udah isi inform consent nih, partisipannya, terus kita catat, penelitinya kan tahu partisipan ini, nomor partisipannya ini. Lalu di inform consent kita bilang, catat nomor partisipan kamu. Karena setelah ini kan semuanya anonim. Nah, partisipan itu punya hak dalam waktu 7 hari, dia menghubungi penelitinya, hey, saya partisipan nomor 1010971, saya nggak bersedia data saya digunakan untuk penelitian kamu. Sehingga penelitinya harus lihat datanya, keluarkan si 1010971 itu dari penelitian. Kalau dia melaporkannya dalam kurun waktu 7 hari. Gitu. Nah ini ada Bu Desi mau bertanya, silakan Bu Desi. Oh gitu Mas Bagas. Ya terima kasih Mas. Ya.
Saya menunggu dari Bu Desi. Oke, data pribadi tidak boleh ditampilkan. Data pribadi apa yang tidak boleh ditampilkan dan tahu bagaimana kita sebagai peneliti bisa memastikan kalau datanya memang valid. Bagian pertamanya dulu kali ya. Apa yang tidak boleh ditampilkan adalah informasi yang bersifat terkait dengan identitas, nama, nomor kontak, alamat email, alamat tinggal, dan seterusnya. Karena yang kita jaga di sini adalah apalagi kalau nanti datanya sifatnya sensitif, termasuk misalnya pencitraan otak. Oh, ketahuan nih si Wisnu yang kerjanya di BINUS, ternyata dia itu punya lesi tertentu di lobus temporal. Ini kan kita tidak mau ya. Artinya terkait dengan identitas itu tidak boleh. Layer kedua adalah terkait dengan kontribusi, waktu dan tempat kontribusi. Dia masukin datanya kapan, di tanggal berapa, jam berapa, dan dari mana. Dan dari mana ini biasanya kita bicara soal IP address. Sehingga kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan platform pengambilan data yang memang spesifik untuk riset, misalnya survei, Qualtrics, survei Monkey, dan seterusnya, mereka di situ sudah punya layer, ini datanya mau anonim atau enggak. Kalian mau mengambil informasi IP address atau tidak. Karena lagi-lagi tadi kita menghindari, wah orang-orang yang dari IP address, misalnya Jakarta, ini ngisinya nggak salah-salah nih, stereotip, dan lain sebagainya. Oh, orang-orang yang ngisinya pagi, di jam segini, ini kualitas datanya banyak yang missing, stereotip lagi. Nah, ini yang kita mau hindari. Itu layer kedua. Nah, bagaimana terus penelitinya tahu data yang didapatkan valid atau tidak valid? Nah, ini kalau kita ikut praktik sains terbuka, idealnya ketika kita melakukan preregistrasi ini tadi kita menyampaikan dulu hipotesis penelitian sebelum kita mengambil data. Nah, selain hipotesis yang biasanya ditampilkan dulu dalam preregistrasi adalah bagaimana kita mau memilah outliers. Kalau dalam penelitian eksperimen kognitif, saya mengumpulkan waktu reaksi, saya sudah bisa sampaikan misalnya di awal, partisipan yang akurasinya di bawah kemungkinan menebak. Kalau menebak itu artinya kalau jawabannya cuma ya dan tidak ya, skornya di bawah 50%. Dan partisipan yang responnya terlalu cepat itu misalnya saya tahu nih, dari sesuatu muncul di layar sampai kita bisa menekan tombol itu butuh waktu sekitar 300 milidetik, sepertiga detik. Kadang-kadang saya lihat tuh ada waktu reaksi yang di bawah itu, 200 atau bahkan 50 milidetik. Ini sangat tidak mungkin. Artinya, kenapa bisa ada waktu reaksi seperti itu? Stimulusnya belum muncul, dia udah tekan tombol. Nah, ini kan tidak perlu kita analisis data ini. Lalu kemudian waktu reaksinya terlalu lambat. Misalnya stimulusnya sudah muncul, tapi orangnya kebetulan dipanggil temannya. Sehingga dia tidak sempat bereaksi sebelum trial berikutnya muncul. Nah, ini kita bisa bilang waktu reaksi di bawah 300 milidetik dan di bawah 3 standar deviasi dari mean dari partisipan tersebut, ini tidak kita pertimbangkan. Lalu misalnya kita bilang juga kalau datanya juling, kalau misalnya partisipannya misalnya tidak memenuhi kriteria filter demografi tertentu. Nah, itu misalnya Ibu juga tanya tentang kelompok usia dan lain sebagainya. Ya, kita sudah sampaikan di awal, ini akan difilter. Sehingga ketika partisipannya sudah menimbang datanya dan di akhir kita analisis, kita tahu validnya dari mana dan tidak dari filter-filter yang sudah kita tetapkan di awal. Gitu. Tanpa kita perlu tahu ini orangnya tinggalnya di mana, namanya siapa, nomor teleponnya di mana, seperti apa. Kalau usia boleh ditampilkan atau tidak? Kalau aturannya GDPR, tadi si General Data Protection Regulation, usia ini sebaiknya dibuat dalam rentang. Karena kan sebenarnya kita juga tidak butuh demografi usia yang bedanya usia 17 dan 18 tahun. Sehingga dalam penelitian saya gitu, saya belakangan akan buat rentangnya saja gitu, tentang misalnya remaja, dewasa awal, dewasa akhir, lansia. Lalu ada rentang usianya di situ. Karena kan kemungkinan ya kita butuhnya analisisnya sampai level situ saja. Tidak perlu. Nanti kan lagi-lagi yang kita hindari tadi ya, stereotip. Wah, orang-orang yang usianya di atas segini kok performanya misalnya waktu reaksinya lambat gitu ya, walaupun ini sesuatu yang wajar. Seperti itu Bu Desi.
Oke, minum dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut kali ya, masuk ke data sekunder itu seperti apa. Oke, di mana kita menemukan data sekunder? Yang paling besar ini adalah di Open Science Framework. Di Open Science Framework ini tadi saya sudah bilang, ini siapapun boleh upload datanya ke situ, sehingga kontrolnya itu sharing antara penelitinya dengan orang yang download nanti. Semua yang saya sampaikan di sini harus buat account. Jadi memverifikasi betul nggak ini orang, ada orangnya, ada alamat emailnya, dan misalnya afiliasinya dengan institusi apa. Kebanyakan kan yang mengakses ya, karena institusinya institusi pendidikan tinggi. Ada ICPSR, konsisten yang dibaca ICPSR atau ICPSR, Inter-University Consortium for Political and Social Research. Ada European Social Survey, ini di Uni Eropa. Ada yang dari Amerika Serikat juga, Behavioral Risk Factor Surveillance Systems, DataGov, ini juga dari Amerika Serikat. Ini sedikit dari banyak sekali yang kalau misalnya rekan-rekan nanti tertarik, APA punya kalau rekan-rekan mau Google, APA repository data, ini juga ada serangkaian data repository. Dan ini baru yang sifatnya perilaku. Belum kita bicara soal data-data biologi gitu. Gene sequence, brain imaging, dan lain sebagainya, mereka punya database-nya sendiri yang juga bisa diakses. Secara prinsip bisa diakses oleh siapa saja, selama tadi bisa diverifikasi orang ini dari mana dan kebutuhan seperti apa. Sebagai contoh yang mau saya bawakan di hari ini adalah dari si Inter-University Consortium for Political and Social Research, ICPSR. Datanya adalah knowledge, attitudes, and practices related to COVID-19 in the United States. Biasanya data yang masuk sini sudah terbagi, ada datanya dan ada codebook-nya. Dan ini yang menguntungkan untuk kita untuk lihat kolom ini tuh sebenarnya variabel apa, cara scoringnya seperti apa, rentang datanya seperti apa, kalau ada missing dia codingnya gimana. Ini penting untuk kita nanti, kalau saya mau membersihkan datanya, kira-kira tahap-tahapan seperti apa sih yang perlu saya ikuti. Untuk mengakses, kita harus punya account. Dan setelah kita buat account, kita bisa langsung download project-nya. Isinya 2 ini. Nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri. Dan ini baru 1, karena tadi kami di tim JSP ini, lombanya tematiknya terkait dengan perilaku sehat, terkait COVID-19, maka contoh yang saya bawakan hari ini juga masih seputar COVID-19. Tapi datanya banyak sekali. Tidak terbatas di topik ini saja. Apa isinya? Data mengenai pengetahuan terkait COVID-19. Apa yang mereka ketahui, pencegahannya itu seperti apa, sumber pengetahuannya itu dari mana, yang valid itu misalnya yang dari dokter, ilmuwan kesehatan, sampai ke bisik-bisik tetangga dan seterusnya. Bagaimana perilaku pencegahan dan kesiapan terhadap COVID-19. Keyakinan, sikap, dan persepsi risiko. Misalnya keyakinan terhadap pemerintah, sikap terhadap policy yang ditentukan oleh pemerintah dan seterusnya. Lalu ada data tentang kecemasan dan depresi, dan ada dampak subjektif dari COVID-19. Dampak subjektif ini baik ke keterbatasan untuk pergi-pergi, restriction untuk mobilisasi, ada keterbatasan di masalah ekonomi, ini yang paling berat, masalah kesehatan, fisik, kesehatan mental. Partisipannya dari Amerika Serikat, usianya 18 tahun ke atas, dan tadi saya sudah sampaikan di awal, rekrutnya menggunakan sosial media sosial. Apakah materi rekamannya nanti di-share? Iya. Jadi nanti rekamannya seperti biasa akan kami upload di YouTube, dan materi yang saya bawakan hari ini semuanya nanti kami letakkan di repositori. Kami juga punya repositori di OSF dari Laboratorium Psikologi BINUS. Nah, jadi nanti bisa diakses di situ. Materinya, datanya, script analisisnya, mungkin kalau saya sempat membuat, dan seterusnya. Oke,
Apa yang perlu kita akses selain datanya, kita harus lihat juga metadatanya. Metadata ini adalah buku codingnya. Dia ada variabel apa saja di situ, range-nya. Kalau ada missing values, dia codingnya seperti apa, ada berapa isinya, ada berapa baris, dan seterusnya. Unit pengukurannya, ini nominal bisa kita buat kategori atau sampai rasio, gitu. Kita bisa buat kali bagi. Scoring interpretasi hasilnya, coding data kategorikan, jumlah total partisipan yang selesai berapa yang tidak selesai. Nah, ini informasi yang biasanya kita butuhkan untuk sebelum kita bisa mulai analisis data. Lalu kita buka datanya dengan program tabular yang biasanya kita gunakan, paling banyak, paling umum biasanya kita pakai Microsoft Excel, pakai LibreOffice, gitu, dan seterusnya, nggak masalah. Datanya standar, yang paling standar untuk format penyimpanan data adalah CSV, separated values. Yang sering kali terjadi adalah di sistem-sistem komputer tertentu, separator untuk kolom itu bukan koma, tapi titik koma. Nah, ini yang harus disetting di Office masing-masing. Saya sudah setting supaya separatornya koma, sehingga tiap kolom ini bentuknya tiap data set ini sudah terkategorikan dalam kolom-kolom. Tapi kalau tidak setting dalam koma, bisa saja ketika kita buka di Excel semuanya ada di kolom A. Karena Excel tidak bisa membaca separator antar kolomnya itu apa. Nah, ini yang harus kita set di Excel. Lalu ada dua hal menarik di sini yang saya lihat. Yang pertama adalah ada kesalahan coding. Kalau saran saya, kadangkala Excel itu punya formatting tertentu. Saya akan cerita sedikit juga. Ini sudah ada dampaknya yang sebenarnya sangat berbahaya. Si automatic coding dari Excel ini. Excel itu punya kebiasaan sok tahu. Kita masukin data apa, dia interpretasi sebagai data apa. Ini salah satunya. Ini ada kolom tentang trip ke luar negeri, tapi dalam bentuk rentang. Nggak pernah 0, 1-2 kali, 2-3 kali, dan seterusnya. 1-2 kali ditulisnya 1/2. Sama Excel, dia akan format otomatis jadi 2 Januari. Karena format tanggalnya Amerika Serikat adalah months, days, years. Yang 2-3 kali diformat menjadi, nanti kalau teman-teman scroll di bawah, datanya sudah saya letakkan juga di website. Yang 2-3 dia decoding menjadi 3 Maret. 2 Januari, 4 Maret. 3-4 kali, dan sebagainya. Nah, ini yang kita tidak mau. Ada missing data. Temuan tadi ini mengingatkan saya, ini berita tahun berapa ya ini? 2020, ini 3 tahun yang lalu, tapi ini mengena sekali di saya karena pada satu titik saya juga berhenti menggunakan Excel. Data itu entah kita langsung load di JSP atau load di R dan seterusnya, tapi sebisa mungkin jangan utak-atik di Excel. Ini salah satu berita mengejutkannya waktu itu, sempat geger. Gene sequencing itu punya codingnya sendiri-sendiri. Dan lihat yang terjadi di sini, di GIF yang saya lihatkan di kanan bawah. Excel akan membaca, ini sequence gen, gitu, sequence potongan-potongan genetik, gitu, kode-kode genetik kita, yang kemudian oleh Excel diubah menjadi tanggal. Dan ketika ilmuwannya analisis, ada sequence gene kita yang hilang. Dan bayangkan ini terus kemudian mau dibuat di in vitro untuk jadi obat, mau dibuat in vitro jadi stem cell, dan lain sebagainya. Ada sequence yang hilang karena Excel so tahu. Jadi saran dari saya adalah kalau sebisa mungkin, kalau tidak selama kayak tadi kita kritis gitu ketika kita buka data di Excel, dan sebisa mungkin data itu langsung aja di-load di tempat mau kita analisis, baru di-record di situ. Walaupun di kasus ini nanti
di kasus data yang kita gunakan sebagai contoh, lebih mudah untuk kita melakukan T-coding di Excel daripada kita melakukan T-coding di JSP. Lebih karena fiturnya di JSP belum ada. Begitu, kita langsung masuk ke praktik, tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini akses datanya di mana dan seterusnya. Iya, Bu Desi. Tapi kelihatannya Bu Desi masih typing. Bu Desi kalau tidak keberatan boleh langsung open mic sehingga bisa berinteraksi langsung dengan Mas Vino. Silakan saja ya Bu. Boleh kan ya Mas ya? Boleh dong. Bagaimana cara mengatasi missing data atau kesalahan coding? Oke, nanti mungkin dipraktik aja kali ya, karena ada fitur-fiturnya juga di JSP. Ini saya agak cowboy juga nanti. Saya ada beberapa yang saya akan coba di JSP. Kita akan lihat bisa atau enggaknya di belakang. Begitu. Oke, ini saya share yang sekarang seharusnya terlihat di layar adalah data yang tadi saya perlihatkan di slide, tapi di Excel sekarang. Ini saya buka di Excel. Benar nggak? Oke. Nah, apa sih yang saya maksud dengan tadi comma separate values, Excel akan baca dengan baik atau tidak? Kalau ini datanya saya buka di Notepad, jadi CSV adalah kependekan dari comma separate values. Kalau datanya kita buka di text editor, Notepad misalnya yang ada di Windows, ini bentuknya seperti ini. Jadi ada tiap kolom ini dipisahkan dengan koma. Lalu ada kolom berikutnya. Selama ini konsisten ke bawah, jadi ID di bawahnya ada T1, lalu ada T2 dan seterusnya. Selama ini konsisten, Excel akan bisa baca koma itu adalah separator antar kolom. Tapi kalau dia tidak konsisten, misalnya semua koma di sini, bagaimana caranya replace di sini? Replace semua koma, ini saya ubah jadi titik koma. Dan ini kita save jadi ini masih kelihatan, ini kan ya, WordPad-nya nih. Iya, masih Mas Notepad. Oke, ini saya save berbeda namanya tadi. Jangan lupa kalau utak-atik itu selalu save sesuatu dengan nama yang berbeda. Lalu saya buka di Excel, yang baru saja saya replace. Nah, ini bentuknya kan seperti ini, kacau balau. Nah, ini yang saya bilang tadi, gitu, tergantung settingan di Excel-nya, seperti apa. Nah, seringkali ini kejadian juga, karena kita tidak tahu ketika orangnya save filenya namanya CSV, tapi separatornya kita nggak tahu. Kadang-kadang tab, kadang-kadang semikolon, kadang-kadang koma, dan seterusnya. Kalau ini kejadian, bagaimana mengatasinya? Tapi ngomong-ngomong, saya bicara ini, ada yang pernah mengalami masalah seperti ini nggak? Buka file, terus tiba-tiba, kok bentuknya malah semuanya ada di satu kolom seperti ini? Oke, ini Bu Desi pernah. Nah, kalau ini terjadi, jangan panik. Jadi kita cuma perlu highlight di satu kolom ini. Di Excel, itu ada fitur yang namanya text to column. Jadi di data, text to columns. Nah, di sini kita pilih yang delimited. Delimited itu artinya ada separatornya.
Kadang-kala ada data yang bentuknya fixed width, jadi dia pakai spasi, tapi spasinya selalu konsisten 3, apa salah juga. Nah, ini yang kita sebut sebagai fixed width. Nah, ini tadi saya pakai separatornya adalah semikolon. Excel kan jadi tahu, oh separatornya semikolon. Lalu kita cek, benar nggak? Udah sesuai nggak? Finish. Dan ini kembali ke format yang sudah bisa dianalisis, lebih aman untuk dianalisis. Seperti itu. Itu kendala pertama yang sering kali terjadi ketika kita mengakses data. Formatnya apa? Lalu kemudian kita coba buka, kok kemudian tidak sama, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Ini fitur text to column di Excel. Nah, kembali ke datanya tadi. Kebetulan si data yang kita akses ini semuanya bentuknya karakters. Padahal misalnya knowledge gitu, lebih mudah untuk kita scoring kalau bentuknya 0 dan 1. Ini ya bisa kita ubah juga. Nanti saya akan tunjukkan kita bisa ubah di sini yang tidak saya sarankan, atau kita ubah, kita load ini semua ke JSP, kita ubah semuanya di JSP. Termasuk ini coding-coding untuk misalnya sikap gitu, strongly agree, disagree, agree. Saya tahu dari mana ini rentangnya seperti apa. Tadi saya bilang ada codebook-nya, lihat di codebook. Dia akan kasih tahu kolom seks itu isinya apa sih? Ada 4 kategori ternyata. Female, male, adult, prefer not to disclose. Each group gitu. Tadi ini saya sampaikan juga, tidak perlulah kita tanya dia persis usianya berapa, tapi kita tanya rentang usianya seperti apa. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Berapa kali dia melakukan international trips? 1-2, 3-4, 5-6. Sama Excel, decoding menjadi 2 Januari. 4 Maret. Nah, ini yang harus kita cermati. Kalau begini-begini, kalau sudah terbiasa melihat data, biasanya kita jadi lebih cukup sensitif untuk mengenali kesalahan-kesalahan coding yang seperti itu. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Untuk record, misalnya, untuk latihan hari ini, saya mau menghitung korelasi antara kalau ada satu pertanyaan tentang informasi pencegahan COVID. Bagaimana Anda dapat melindungi diri sendiri sehingga terhindar dari infeksi coronavirus 19. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pernyataan yang benar salah. Dan ini kita tahu jawaban benarnya seperti apa, misalnya berdasarkan googling lah gitu, dan pengetahuan yang kita dapatkan sama. Washing hands tuh ya benar gitu. Getting a flu shot. Bisa nggak kita menghindari COVID dengan dapat vaksin, tapi vaksinnya vaksin flu? Mas Wisnu. Halo? Oh iya. Oh, kirain tadi seperti begitu. Misalnya ini pertanyaan, bisa nggak kita menghindari COVID-19? Apakah vaksin flu, influenza, itu melindungi kita dari infeksi COVID-19? Tidak ya. Jadi ini nanti jawabannya perlu kita reverse. Menggunakan masker, ya. Gitu. Berhenti pergi ke sekolah atau kerja, gitu. Ya, gitu, karena kan mobilitas sosial. Wiping potentially contaminated surfaces, ya. Staying away from Asian people. Ini yang menarik juga kan waktu itu. Jadi stereotip, diskriminasi, dan lain sebagainya. Oh, ini virus Cina, dan lain sebagainya. Padahal ada titik asalnya, gitu. Titik asal ini bisa dari mana saja, dan kebetulan titik asalnya di situ, kemudian kita buat diskriminasi terhadap orang-orang dari situ. Staying away from Asian people. Stop eating Chinese food. Taking antibiotic, ini ya salah juga. Sehingga ada beberapa pernyataan yang perlu kita reverse.
Ini seharusnya layarnya sudah menunjukkan JSP, sekarang kita bisa load datanya. Tadi latihan hari ini kita akan mencoba menghitung korelasi antara knowledge untuk pencegahan infeksi dengan tadi ada informasi tentang kecemasan. Kecemasan itu ada di anxiety, depression, PHQ-4 for coronavirus. Feeling nervous, anxious around age. 6.1 sampai 6.4. Jadi ada 4 pertanyaan. 4 pernyataan. Skalanya adalah not at all sampai nearly every day. Jadi kita berarti harus mencari lokasi kedua variabel ini di mana, kita harus recode semua, kita harus hitung scoringnya, lalu kita baru hitung korelasi seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Agak ribet untuk JSP. Ini datanya sudah kita load di JSP. Knowledge ini pertama harus kita scoring dulu satu persatu. Misalnya no information 1. Ini di JSP ada fitur untuk membuat variabel baru. Ini adanya di pojok kanan atas sebelum tanda tambah untuk menambah modul baru. Jangan lupa seperti biasa, kami tim JSP mengingatkan untuk selalu update software yang Anda gunakan. Versi terbarunya adalah 0.17.2.1. Jadi selalu gunakan yang update. Sehingga, nah ini versi yang saya gunakan, sehingga kalau misalnya teman-teman di sini mau coba, kok fitur itu belum ada dan lain sebagainya, pastikan sudah diupdate ke versi yang terbaru. Nah, ini fiturnya ada di pojok kanan atas, kita bisa membuat kolom baru. Misalnya, no in 101. Maksudnya 01 ini kita sudah reverse coding ke 01. Skalanya adalah scale, dan kita buat kolom. Apa isinya si no if 01 ini? Adalah si ini. Tapi kita butuh reverse scoring. Kita pakai fungsi yang namanya if else. Jika ini sama dengan fungsi if else yang ada di Excel. Oke. Kita nggak bisa. Kalau pakai fungsi cut, boleh nggak ya? Nah, ini nih yang saya bilang tadi. Hari ini saya agak cowboy karena belum semua fitur ini saya coba dia bisa berfungsi atau tidak. Nggak bisa juga kalau nominal. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, nah, ini string. Coba, apakah ini bisa kita gunakan? Jadi ada function yang namanya hasSubstring. Dia akan memeriksa apakah di kolom itu ada si kolom yang isinya teks ini ada substring yang namanya true at least once. Tapi ini saya nggak tahu fungsi ini tuh dia akan menghasilkan 1 dan 0 atau enggak. Kita coba aja. Oh iya, jadi 1. Sedangkan yang false jadi 0. Seperti itu. Dan ini kita lakukan, sayangnya, langkah ini harus kita lakukan untuk setiap
setiap kolom yang ada yang perlu kita hitung. Sehingga jauh lebih mudah kalau kita juga bisa melakukan hal yang sama di Excel. Gitu. Ini seharusnya saya sudah kembali ke Excel. Sini saya bilang no in 101. Saya bisa bilang di sini kalau di Excel pakai sama dengan if tadi si no in ini ada di sini. A2 sama dengan, kalau di Excel untuk persamaan itu sama dengannya 1 kali atau 2 kali? Oke, kalau string itu harus pakai tanda petik deh. Tapi sama dengannya 1 kali atau 2 kali? 1 kali aja. 1 kali aja. Kalau true 1 0. Ini true. No. Bener yang tadi tuh saya. Itu nggak pakai petik. Oh, karena true dan false itu mungkin reserved words ya. Nggak tahu, ini saya tebak-tebak aja. Oh, gitu. Ini kemudian kita tarik ke bawah dan menyenangkannya di Excel adalah kita bisa melakukan hal yang sama untuk kolom-kolom sebelahnya. Gitu. Tapi pastikan tadi bahwa codingnya di Excel juga sudah akurat gitu ya. Kalau tadi kan di JSP kita harus melakukan ini satu persatu. Ini kan kita bisa tarik untuk 10 kolom ke belakang, dia akan melakukan hal yang sama. Gitu. Mas Wisnu, ya. Kalau di JSP kita ganti labelnya aja bisa nggak? Jadi misalkan true itu sama dengan 1. Coba ya, kita coba aja. Ini bisa jadi solusi yang lebih mudah. True itu 1, false itu 0 gini ya Mas Bagas ya? Mungkin ya, tapi value-nya tetap itu ya. Labelnya berubah, value-nya enggak. Coba lihat. Enggak berubah. Kalau gitu. Jadi memang tetap jadi teks ya. Dan nggak bisa di-save. Ininya yang bisa kita ubah, di filter atau nggak di filter. Gitu. Sayangnya sih seperti itu. Dan hal yang sama, kalau tadi true dan false rasanya lebih mudah. Hal yang sama perlu kita lakukan juga untuk yang anxiety tadi. Nah ini, itemnya ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. Nah ini harus kita lakukan juga. Kita bisa melakukannya dengan 2 cara. Saya berharap tadi kalau ini bisa 1, 2, 3, 4 seperti itu, jauh lebih mudah. Kita bisa melakukannya dengan 2 cara. Kita bisa buat satu kolom baru. Satu report. Tadi kita bisa menggunakan, nah ini jadi panjang banget ya, substring. Why? Di dalamnya ada substring lagi. Sebetulnya di JSP ini kita juga bisa. Bagaimana kalau kita mencoba fitur R di JSP?
tadi ya saya bilang kita satu define column to create column. Oke. Tapi berarti harus ngerti R ya. Kalau di R ya kita bisa melakukan misalnya if else, tapi tunggu dulu. Jadi di JSP ini belakangnya dia running R. Jadi infrastrukturnya itu menggunakan bahasa pemrograman R. Sehingga kalau kita tahu bahasa pemrograman R, kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada di R untuk melakukan apa yang mau kita mau di JSP. Seingat saya, data di JSP ini disimpan dalam data yang kita load ini disimpan dalam satu data frame yang namanya data, sehingga kita bisa bilang data. Dan kita akan buat satu kolom baru yang namanya ends code, isinya adalah data else data dan satu sama dengannya dua kali karena kita membandingkan, bukan bilang objek ini sama dengan ini. Tadi misalnya not at all. Ini kita ubah jadi satu dan seterusnya. Not at all. Kemudian ini menjadi satu. Jika bukan, kita buat if else lagi, data else dan satu sama dengan tahap berikutnya adalah example base ini jadi dua, lalu kita if else lagi data satu sama dengan more than half the days. Menjadi tiga. Else data. Oh enggak, udah. Karena satu lagi adalah 4. Kalau kita hitung tutup kurungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat. Oke, ini tutup kurungnya ada yang kurang. Kalau dia server base 2, kalau enggak, oh ya 1, apa yang saya buka kurang di sini? Dia else. If else lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terjadi? Oke, tidak berhasil. Replace all bisa nggak? Bisa. Jadi yang kita bisa lakukan juga adalah kita balik lagi ke Excel. Cari si anxiety 1 sampai anxiety 4 ini.
dan pastikan bahwa ini sudah semua kolomnya. Kalau kita bisa membuat misalnya replace tadi not at all jadi 1. Lalu ada uploading dia. Several days menjadi 2. Days menjadi 2. Tutup itu dia akan loading. Kenapa? Dan seterusnya dan seterusnya. More than all days. Ya. Nearly every day menjadi 4. Saya keliru. Every day. Oke. Oh, karena dia D-nya dipisah. Nah, ini kadang-kadang inkonsistensi antara coding book dengan isinya seperti itu. Begitu. Dan seperti biasa, pastikan bahwa misalnya semua itemnya positif, tidak ada yang perlu di reverse scoring dan seterusnya. Saya tidak akan melakukan ini satu persatu. Yang saya lakukan adalah saya akan gunakan yang sudah saya record sebelumnya untuk contoh kita latihan hari ini. Karena waktunya akan terlalu banyak digunakan kalau kita. Tapi seperti itu langkahnya. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran kira-kira kita lihat datanya, lalu kebutuhannya seperti apa, lalu kita detect missing values-nya, filternya, dan seterusnya. Nah, ini yang sudah saya record. Jadi knowledge-nya sudah 0 dan 1 semua, dan sudah sesuai dengan positif negatifnya, jadi sudah di scoring. Dan anxiety-nya juga sudah saya scoring menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Desi, bagaimana kita filternya? Nah, di JSP ini ada filter di sini, chill filter. Misalnya tadi kita mau bilang, kita bisa melakukan filter, saya mau analisis data yang perempuan saja. Misalnya seks sama dengan male, boleh. Lalu kita kalau misalnya saya mau yang progresnya, ini kan prog ini adalah progres. Dia selesai nggak sih ngisi datanya? Kita filter misalnya yang selesai saja, jadi tidak ada missing values. Jadi saya bilang di sini prog sama dengan 100. Lalu kita klik di sini apply pass-through filter. Dia akan bilang dari 6.602 data yang kita miliki, hanya 5.038 yang akan dianalisis, jadi 76%. Ini kita bisa close. Lalu misalnya tadi saya mau hitung si total knowledge information ini. Dari 1 sampai 10. Ini kita bisa buat lagi kolomnya. Namanya know in total. Know in total ini isinya adalah
Sini ada function sum. Oke, nggak ada. Jadi kita tambahkan saja sendiri. Ini adalah ini tambah ini. Oh, datanya perlu diubah dulu menjadi scale. Scale, scale, scale. Ini ini adalah ini tambah ini tambah ini tambah lagi ini tambah 5 6 banyak ya. Saya pilih variabelnya itu yang 2 gitu ya. Yang itu ada 7 8 9 10. Oke, compute. Seharusnya nanti di belakang sudah ada. Nah, ini yang baru saja kita hitung. Lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk anxiety. Sebenarnya saya udah siapin juga di sini. Jaga-jaga kalau ini tidak berfungsi dengan baik. Seperti biasa, kita selalu punya plan A, plan B. Kita akan buat satu kolom lagi, namanya anxiety total. Dan kita melakukan hal yang sama. Ini adalah si oh, nggak bisa juga. Nah, harus diubah dulu jadi scale. Dan kita lihat di sini, walaupun 100%, ada juga data-data yang masih missing. Dan ini nggak masalah. Biasanya dalam satu survei besar ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang harus dijawab, dan ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sebenarnya terserah partisipannya, dia mau menjawab atau tidak. Oh, ini udah ada kolomnya. Oke. Loh, kok belum berubah ininya? Oke, kita buat kolom baru aja deh. Dan ini namanya jadi nggak konsisten ya. Soalnya belum bisa. Oh, sudah berubah. Ini tambah ini tambah ini. Kita komplit kolomnya, maka kita akan punya 2 kolom yang kita butuhkan untuk analisis data. Dan sisanya ya sama dengan analisis statistik inferensial yang lain. Kita bisa misalnya analisisnya adalah korelasi bivariat. Kita klik di bawah regression, correlation. Tapi sebelumnya kita biasanya ingin lihat dulu datanya itu seperti apa sih, kita lakukan statistik deskriptif dulu. Jadi kita sudah menghitung 2 variabel, ada
total ini dengan si anxiety thought. Jadi kita bisa lihat minnya ada missing values atau tidak, dan seterusnya. Seperti biasa kita bisa menghitung misalnya distribusinya normal atau enggak sih, skewness. Dan ada tes untuk distribusi normal, Shapiro-Wilk test. Kita bisa melihat distribution plotnya. Oke, masih dia lagi nggak keluar. Oh, ini masih loading. Nah, kita bisa lihat di sini yang satu juling negatif, yang satu juling positif. Apakah kita mau langsung buat korelasi di sini, atau misalnya nanti korelasinya kita buat korelasi ranking aja. Kalau kita sudah tahu begini, ini kan berarti distribusinya tidak membentuk distribusi normal gitu ya. Maka sebaiknya kita buat ketika kita menghitung korelasinya kita buat korelasi ranking. Ini kita bisa lakukan di sini di correlation. Kita punya 2 kolom ini. Dan untuk ranking korelasinya adalah korelasi speed. Korelasinya tidak signifikan, jadi tidak ada hubungan antara apakah dia semakin tahu langkah-langkah prevensi, COVID, ternyata tidak ada hubungannya dengan tinggi rendahnya tingkat kecemasan. Seperti itu. Seperti apa sebarannya? Kita bisa lihat di sini, misalnya menggunakan scatter plot. Dan kita bisa lihat di sini slope-nya itu tidak ada, hampir tidak ada, hampir horizontal, tidak ada hubungan. Jadi tinggi rendahnya kecemasan itu ya mungkin tidak berdasarkan pengetahuan, tapi misalnya tadi ada tingkat depresi sebelumnya, atau bahkan misalnya seberapa banyak dia melakukan trips ke luar negeri, dan ini yang bisa kita eksplorasi selanjutnya kalau memang kita mau fokusnya adalah ke tingkat kecemasan. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan dulu di praktiknya, semoga bisa memberikan sedikit gambaran gitu. Kalau teman-teman menggunakan, wah saya pakai saudaranya JSP, Jamovi gitu. Tadi sudah disampaikan, ada beberapa yang sudah menyampaikan saya. Sudah ada nih fitur untuk recoding variabel, jadi tadi proses yang agak-agak awkward itu bisa dilakukan lebih efisien di software yang lain. Begitu? Itu mungkin dari saya kembalikan ke Mbak Tania. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wisnu atas paparannya mengenai analisis data sekunder. Dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikan, menanggapi, atau berbagi pengalaman juga boleh, ataupun juga bertanya dari Bapak Ibu sekalian mungkin? Adakah? Saya izin bertanya, nama saya Nina. Silakan Bu Nina. Ya, ini tadi data sekundernya itu dari satu sumber atau boleh beberapa sumber ya, Mas Wisnu? Oke, Bu Nina, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik nih. Yang terbayang di saya sih sejauh ini satu sumber, tetapi kan sebenarnya betul juga seperti yang Bu Nina sampaikan. Kalau peneliti punya satu pertanyaan penelitian yang kemudian bisa kita jawab berdasarkan rangkaian data sekunder, ini bisa menjadi sebuah kekuatan justru. Sehingga dalam satu studi itu ada, oke, saya punya pertanyaan penelitian seperti ini, saya punya akses data ke sumber data A, sumber data B, dan sumber data C. Saya mau lihat
bagaimana jawaban untuk pertanyaan penelitian ini di ketiga sumber data tersebut, lalu kemudian diskusinya jadi jauh lebih menarik gitu. Apakah konsisten di ketiga sumber data tersebut? Apa yang membedakan gitu? Apakah teknik pengumpulan datanya, instrumennya, populasinya, dan seterusnya. Saya kira ini justru jadi menarik kalau kita justru punya beberapa sumber data untuk pembanding gitu. Kemudian ini pertanyaan kedua, karena misalnya terkait boleh dengan beberapa sumber. Misalnya saya variabelnya mau saya ambil variabel A dengan variabel B. Nah, kemudian variabel C-nya ini misalnya moderasi. Lalu si variabel C ini ternyata tidak terbukti dia sebagai moderasi. Saya ganti aja, saya ambil sumber lain. Kalau gitu yang jadi moderasi itu variabel D atau variabel X. Gitu. Terus saya coba lagi. Nah, ternyata benar nih variabel X inilah yang sebagai moderasi. Kan pemikiran saya bisa saya ubah gitu, yang saya moderasinya variabel C, sekarang saya ganti moderasinya adalah variabel X. Atau misalnya saya punya beberapa skema, lalu saya tinggal ambil aja. Jadi seolah-olah nanti hasil penelitian saya tuh ya sempurna gitu. Benar gitu. Gimana, Mas? Nah, ini kembali ke tadi yang saya sampaikan di awal tentang preregistrasi. Jadi, analisis data sekunder secara alamiah dia selalu menjadi studi eksploratif. Jadi tidak bisa menjadi studi konfirmatif. Tidak bisa menjadi studi konfirmatori. Karena hipotesis itu kita baru bisa pasti hipotesisnya post hoc. Post hoc itu artinya setelah datanya sudah ada. Begitu. Sehingga secara alamiah dia menjadi analisis data eksploratori. Bagaimana cara kita menjaga supaya betul-betul yang kita lakukan ini, temuan kita ini tidak sekedar comot tempel gitu ya, Bu ya. Tadi ada preregistrasi di situ. Jadi saran saya adalah walaupun kita punya rencana untuk melakukan analisis data sekunder, kalau kita sudah punya model, tadi kan yang Ibu sampaikan kan sebenarnya model. Variabel X itu berkontribusi terhadap variabel Y, tetapi hubungan antara variabel X dan Y ini bisa berubah kalau tingkat C-nya ini berbeda gitu, sehingga C menjadi moderator di sini. Nah, itu yang kemudian kita deskripsikan secara eksplisit di preregistrasi kita. Saya mau melakukan analisis moderasi dengan 3 variabel ini di dataset ini dengan karakteristik sampel yang sudah dinyatakan dalam penelitian ini. Titik. Itu preregistrasinya kita buat publik, misalnya 19 Juni, besok kita analisis data, kita temukan ternyata moderatornya tidak tepat. Kita sudah bilang, ketika kita mempublikasikan, oh ini tidak dimoderasi oleh itu, tapi mungkin moderator yang lain, kita bisa bilang bahwa hipotesis ini sudah saya buat di tanggal 19, sedangkan analisis datanya baru saya lakukan setelah tanggal 19. Nah, ini yang memastikan bahwa semua proses ini berjalan secara transparan. Gitu. Terima kasih, Mas Wisnu. Terima kasih, Bu Nina. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Bu Nina sudah bisa bertanya dan sharing juga mungkin tadi ya sedikit. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi, memberikan pertanyaan ataupun mungkin berbagi pengalaman. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan analisa data sekunder. Saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang di chat box kita sudah ada link presensi. Mohon untuk tidak lupa untuk mengisi ke daftar hadir hari ini. Ya, kami akan pastikan bahwa link presensi ini hanya dibagikan di percakapan di Zoom ini saja, jadi tidak diteruskan di grup-grup yang lain. Peserta ini ya, peserta bodong. Oke. Ada lagi kah Bapak Ibu yang akan di sini? Mungkin karena sudah mendekati makan siang kayaknya. Ya, udah lapar. Kalau begitu terima kasih sekali lagi buat Mas Wisnu untuk sharing yang sangat inspiratif gitu ya. Mudah-mudahan kami benar-benar terinspirasi dan bisa melakukan banyak penelitian untuk melalui analisa data sekunder. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum kita berakhir, mungkin saya akan minta Mas Bagas untuk memberikan closing words dulu. Tapi saya minta Bapak Ibu mohon untuk jangan kemana-mana dulu. Setelah closing words kita akan foto bareng
sebelum kita akan makan bareng di tempat masing-masing. Makan Silakan. bareng tempat Mas. Oh ya, sebelum Mas Bagas masuk, saya mengingatkan juga untuk rekan-rekan yang tertarik untuk mengikuti lomba yang sedang kami selenggarakan, lomba JSP, untuk visualisasi dan analisis data sekunder, jadi tematik dengan hari ini. Jika masih ada pertanyaan, jangan meninggalkan Zoom room dulu. Setelah ini nanti akan ada panitia, ada Kak Rira, ada Kak Lulu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian jika masih ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wisnu dan Mbak Tania. Jadi kalau dari saya mungkin apa ya? Yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut gitu ya. Kemudian dari Jasper sendiri, mungkin dari saya kali ya, ini mau mengajak teman-teman kalau mau berminat gitu ya, kita melakukan langsung analisis data sekunder ini untuk tujuan publikasi. Saya membuka mengajak teman-teman di sini yang mau ikut. Jadi ada data yang sangat besar gitu ya untuk riset tentang sikap implisit. Mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman pernah dengar sikap implisit yang bisa kita akses gitu datanya itu dari mungkin puluhan sampai ratusan ribu partisipan yang pernah mencoba project implisit gitu ya, yang mana itu sudah ada dari tahun saya zaman kuliah S2 itu 2007. Dari 2007 itu website-nya udah ada. Jadi bayangin dari 2007 sampai 2023 ini mereka terus mengumpulkan data dan mereka membuka kesempatan buat siapapun untuk mengakses datanya. Ya bisa kita bayangkan berapa banyak data yang mungkin ada di situ. Walaupun saya sendiri belum membuka karena file datanya aja sendiri itu bergiga-giga gitu. Jadi bisa kita akses dan bisa kita buka, bisa kita filter misalkan untuk penelitian mengenai sikap implisit terkait dengan kesehatan mental misalnya untuk orang-orang Indonesia. Nah, bukan daripada ya, mungkin bisa jadi latihan dalam tanda petik kita untuk melakukan analisis data sekunder dari data yang sudah ada, kemudian kita bisa coba publikasikan gitu ya. Kalau misalkan ada yang tertarik, mungkin bisa menghubungi saya, Mas Wisnu, atau siapapun yang ada di sini, gitu ya. Kita coba ulik-ulik datanya, siapa tahu ketemu sesuatu yang menarik, yang belum pernah dibahas sebelumnya. Gitu. Dan kita bisa melihat beberapa artikel sebelumnya yang pernah juga melakukan analisis data sekunder menggunakan data dari project implicit namanya. Itu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik bisa yuk kita gabung, kita coba bikin satu tulisan awal tentang ini. Ya, jadi nggak berhenti di belajar aja, Mas Wisnu ya, tapi kita langsung coba aja gitu ya. Selama ada barangnya kita coba aja. Gitu. Apalagi ya, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Kemudian saya mohon izin untuk Bapak dan Ibu teman-teman sekalian dokumentasi karena ini termasuk kegiatan PKM gitu ya di fakultas kami. Jadi ya Bapak Ibu tahu lah ya untuk apa foto-foto ini gitu ya, untuk sekadar dokumentasi saja, tidak akan disebar kemana-mana. Kesian Tiba-tiba ya. ada, tiba-tiba ada di mana gitu, insya Allah nggak ada. Jadi hanya untuk dokumentasi dan pelaporan Pengmas itu aja. Kegiatan Paling yang Pengmas kami. dicari Mas Bagas. Saya bukan siapa-siapa Pak. Gitu. Jadi kalau tidak keberatan, mohon boleh dinyalakan kameranya sebentar aja. Kita langsung foto sebentar, habis itu selesai. Kemudian kita boleh lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin Mbak Rira bisa bantu ya foto ya Mbak. Iya, Terima baik. kasih. Ini kita mulai dari layar pertama dulu. Ada 3 layar. Mohon ditahan senyumnya sampai kering. Siap ya. Layar pertama 1, 2, 3. Oke, pindah ke layar berikutnya. Layar kedua, dia siapkan senyumnya 1, 2, 3. Oke. Lalu berikutnya layar terakhir 1, 2, 3. Ya, untuk dokumentasi sudah. Oke, Bagus. terima Ini kasih saya Mbak boleh Rira. izin menginfokan juga untuk kompetisi
Ya, Ya. untuk kompetisinya, untuk di sini jika teman-teman merupakan peserta, hari ini juga nanti akses data akan dibuka, ditunggu saja posting di Instagram, stay tune, akan ada informasi lebih lanjut bagaimana cara mengakses data dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Rira. Jadi mungkin itu, mudah-mudahan kalau ada teman-teman di sini yang mau sharing juga di kesempatan berikutnya, kita sangat terbuka gitu ya, untuk kita membagi ilmu tentang, intinya tentang metodologi penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, atau campuran gitu ya, bebas saja. Dan kami sangat senang kalau misalnya ada partisipasi dari rekan-rekan di luar, dari 3 institusi yang sudah ada selama ini, yaitu YARSI, Atmajaya, dan Binus University. Waktu itu pernah ada teman dari UNJ ya, UNJ pernah berbagi juga dengan kita semua. Nah, kami sedang menarik nih teman-teman yang lain, mungkin ada yang tertarik lagi untuk share ilmu terbaru tentang metodologi penelitiannya. Gitu. Jadi kita bisa jadwalkan, kita fasilitasi, kita akan buat acara resmi ini sebagai acara institusi gitu. Jadi ada sertifikat dari institusi resmi. Gitu. Mungkin dari saya itu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan ke siapa ya? Mbak Tania lagi kali ya. Oke, Bapak Ibu, sudah dengan demikian kita udah berakhir. Terima kasih buat kehadiran dan partisipasinya. Sampai ketemu di pertemuan Jasper berikutnya. Untuk tadi yang udah akan ikut lomba, mohon untuk tetap stay karena akan ada briefing dari Mbak Lulu. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang Selamat semua. siang, terima kasih. Dan jangan lupa isi evaluasi juga, karena ini yang biasanya jadi bacaan kami di akhir untuk kira-kira bulan depan mesti ngundang siapa. Kalau ada masukan mungkin ya, bisa ditulis juga di sana. Atau mau ngobrol-ngobrol juga boleh, ini lanjut. Nanti rekamannya kita stop dulu, Rekamannya bisa biar di-stop enak dulu kali ya. ngobrolnya.